Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Menarik begitu apa yang disampaikan Tom Lembong ini begitu kan, saya suka sekali ya. Dia mengatakan begini, suara hati Tom Lembong tetap yakin pemenang sesungguhnya adalah pemilu, yaitu adalah perubahan ya. Artinya apa? Artinya ada harapan besar ya yang kemudian diharapkan oleh Tom Lembong karena data-data dari internal secara manual menunjukkan bahwa tidak ada yang sampai 50%. Artinya apa? Artinya selama ini Pak Prabowo dan Anies Baswedan tidak nyampe 50%. Bisa saja ini 2 putaran begitu kan. Bisa saja begitu. 2 putaran terbuka lebar. Ya, suara dari Hatum Temlom mengatakan bahwa yang pasti menang itu adalah koalisi perubahan. Wow, sangat menarik begitu kan ya. Dengan ucapan-ucapan Tom Lembong selama ini, satu, kenapa saya begitu yakin dengan ucapan-ucapan Tom Lembong ini? Karena satu, dia menunjukkan bahwa data-data yang dikendalikan, semua apapun data mereka tahu begitu kan ya. Konteksnya mereka tahu. Maka saya katakan sejak awal bahwa wah, tanda-tanda ini kemenangan bagi koalisi perubahan begitu kan. Jadi sampai hari ini masih banyak ya spekulasi-spekulasi yang muncul begitu. Ada yang mengatakan bahwa oh, ini sudah ditentukan oleh KPU dan sebagainya. Tapi bagi Tom Lembong, kita tunggu saja. Permainan ini masih panjang di situ begitu kan. Suara ini masih panjang begitu. Bisa saja yang menang jadi kalah, yang kalah jadi menang. Bisa saja seperti itu begitu kan. Karena ini politik, data-data kecurangan misalnya ada dan sebagainya, bukan tidak mungkin itu akan dituntut kembali atau disengketakan begitu. Bahkan ya Om Lembong jangan ikut-ikutan katanya. Kenapa? Begitu takutnya begitu kan ya. Bahkan ada yang mengatakan ujung-ujungnya kalah katanya. Ya, yang namanya usaha itu jangan memikirkan kalah atau hasil di situ begitu kan. Yang penting kita memberikan yang terbaik kepada bangsa kita. Ini komentar-komentar dari netizen banyak sekali. Om jangan gila Om, di tempat Anda aja Amin kalah. Ya ngaca dulu deh. Mau bilang curang, kandang sendiri masa dicurangin, malu-malu dong. Ini komentar-komentar netizen. Ada pro dan ada kontra. Wajar-wajar aja. Tapi bagi kita, ya apakah Anda lebih pintar dari Tom Lembong begitu kan? Pertanyaan kan sederhana mungkin begitu kan. Artinya apa? Meskipun kalah di TPS sendiri, tapi kita tunjukkan secara nasional ya dari pendukung-pendukung Anies Baswedan, dari dari manual mereka, kita buktikan aja. Sekarang ya katanya diperlihatkan data-data yang kemudian KPU-nya diagram KPU-nya hilang akan menunjukkan data si hasil begitu kan. Ya kita tunjukkan biar masyarakat itu ada bukti nyata siapa yang menang ya. Jadi kalau hanya berasumsi quick count, real count, lembaga survei, saya kira saya tidak begitu percaya terhadap itu. Ya kita hitung hasil manual saja begitu kan ya. Pasti ada nuansa-nuansa kecurangan yang ada selama ini kalau memang benar lihat. Karena si rekap itu lihat saja bagaimana sistem mereka ya. Terus kemudian ada nuansa-nuansa apa, data banyak yang berubah. Kita tunjukkan manual aja nanti begitu kan. Kan pasti ada di persidangan nantilah ya. Jadi artinya apa? Orang-orang yang berkomentar seperti itu saya rasa ya karena hanya bersifat asumsi dan sebagainya, boleh-boleh aja mau berhalusinasi dengan apapun silahkan, mau berkomentar apapun silahkan. Ya, tapi yang terpenting inilah demokrasi kita. Wajar kalau mereka ya si Tom Lembong mencari titik temu apakah ini benar-benar perubahan yang menang. Kita tunggu saja. Saya yakin dan saya yakin-yakinnya perubahan yaitu adalah melihat dengan sekarang ini begitu kan, melihat dengan sekarang ini masih terbuka lebar yaitu terkait dengan 2 putaran. Kita tunggu saja, mari kita baca. Bahkan suara hati Tom Lembong tetap yakin pemenang sesungguhnya adalah pemilu perubahan. Kapten Timnas Pemenangan Anies Baswedan Muhaimin dan Muhaimin Tom Lembong mengungkapkan meyakinkan jika pemenang pemilihan umum itu Barisan Perubahan. Yang menang adalah Barisan Perubahan. Bahkan hal ini disampaikan Tom Lembong menjadi bintang tamu di podcast seperti dikutip ya. Tom mengungkapkan masih banyak dan meyakini ya mayoritas pemilih bukan dari garis barisan keberlanjutan, melainkan perubahan.
Tom pun mengungkapkan jika pihak Amin masih menunggu data-data yang lebih nyata dari lapangan dari analisis yang dilakukan efek bantuan sosial atau bansos dan intimidasi aparat sangatlah besar. Kita masih menunggu data-data fakta-fakta dari lapangan dan hitungan-hitungan dan banyaknya menyetujui jika efek bansos dan intimidasi pada perangkat kepala desa, ucapnya. Dengan situasi tersebut, Tom mengungkapkan jika memprediksi jika menggabungkan 01 dan 03 digabungkan menjadi suara perubahan. Misalnya kedua, ya efek kita hilangkan ya, efek bansos dan intimidasi. Gabungkan SATA 01 dan 03 menjadi oposisi dan suara perubahan. Menurut saya sesungguhnya hati rakyat sudah di perubahan, ucap Tom Lembong. Nah, inilah apa yang dimaksud oleh Tom Lembong di situ begitu kan. Artinya apa? Artinya selama ini ya bagi kami adalah 01 dan 03 mereka bersatu. Ada nuansa perubahan sebagai oposisi atas kemenangan-kemenangan itu begitu. Kita lihat saja. Di DPR kalau misalnya menang begitu kan ya. Kekuatan mereka di DPR. Misalnya di 01 dan 03 begitu kan sepakat ya apapun yang terjadi, artinya bisa saja kemenangan-kemenangan itu akan terjadi begitu kan. Ya dalam artian kekuatan. Ya percuma di DPR kalau tidak kuat begitu kan ya, karena nuansanya di DPR sendiri kan kelihatan mana yang kuat dan mana yang tidak. Bisa dikontrol kebijakan-kebijakan masalah itu begitu. Bahkan ya karena itu mantan perdagangan ini mengungkapkan jika pemenang pemilu sesungguhnya ialah Barisan Perubahan. Ya sudah jelas begitu kan. Artinya perubahan inilah yang menunjukkan bahwa kemenangan mereka begitu kan. Barisan Perubahan apakah adalah bentuk ya Pak Ganjar maupun Pak Anies, ucap Tom Lembong menjelaskan. Dia pun ya setuju jika jargon perubahan akan lebih mudah diterima ketimbang jargon keberlanjutan, katanya begitu. Jelas mereka. Dia berasumsi seperti itu begitu kan. Artinya apakah tanda-tanda seperti ini akan menunjukkan perubahan yang akan menang? Kita tunggu saja begitu kan ya. Kita tunggu saja di situ begitu. Maka inilah politik kita sebenarnya ke depan begitu ya, 2019, 2029 itu mesti hati-hati di situ begitu. Jangan sampai ada nuansa-nuansa yang bersifat politis dan sebagainya yang dimainkan oleh oknum-oknum mereka dengan alasan apapun, demi berambisi apapun begitu. Itu mesti hati-hati ke depan. Saya kira marilah bergandengan tangan berdemokrasi dengan jujur dan adil begitu kan. Maka dengan adanya seperti ini, kalau seperti ini terus bahkan Indonesia tidak akan maju-maju begitu kan. Ya, setiap masyarakat, setiap pemilu dipecah sana sini, setiap pemilu dipecah sana sini, dipecah terus begitu kan ya. Suara rakyat jadi korban, semuanya jadi korban dan sebagainya. Jadi gimana lagi begitu? Jadi saya pribadi harus benar-benar diatasi betul, harus dikawal. Kalau memang 01 dan 03 menjadi koalisi atau oposisi, ya silahkan begitu kan. Kita lihat saja, tunggu nanti dari ketua umum partai. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di-subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.